Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel latihan subbab A, konsep materi, peluang dan kombinasi matematika minatan kelas 12, penerbit buku Irama Widya. Nomor 1. Pada percobaan melantunkan dua buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu A berjumlah 7 atau 10, B berjumlah bilangan prima, C berjumlah kurang dari 8. Kita jawab bagian A. Untuk dua buah dadu, pasangan yang mungkin terbentuk adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 sampai 6,6 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi artinya ini 1,1 artinya dadu 1, dadu kedua. Jadi dadu 1 angkanya 1, dadu kedua angkanya 1. Itu pula ini dadu pertama angkanya 1, dadu kedua angkanya 2 dan seterusnya sampai dadu ke 1 angkanya 6 dan dadu kedua angkanya 6. Dari sini bisa kita hitung sekitar ada 36 kejadian ya. Atau bisa dibentuk dalam tabel. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini dadu pertama, yang berwarna biru adalah dadu kedua. Jadi ini adalah hasil yang bisa didapat dari melantunkan dua buah dadu pasangan yang mungkin terbentuk. Jadi ada 36 kejadian yang bisa terjadi. Jumlah kejadian adalah N sama dengan 36. Jadi pertanyaannya adalah jumlah mata dadu pasangan 7 atau 10 adalah. Jumlah mata dadu pasangan sama dengan 7 itu adalah 1 dadu 1 1 dadu 2 6. Jadi ini jumlahnya 7. Dadu 1 2, dadu 2 5 dan seterusnya ya. Dadu 1 3, dadu 2 4 dan seterusnya sampai dadu 1 6 dan dadu 2 1. Jadi 6,1 dengan 1,6 berbeda karena ada dua dadu berbeda. Dadu 1 dan dadu 2. Sehingga 6 tidak sama dengan 1,6 ya. 2,5 ini tidak sama dengan 5,2 karena perbedaan dadunya. Jadi sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada kemungkinan ada 6 kemungkinan jumlah mata dadu pasangan sama dengan 7. Jadi peluangnya A, maksudnya ini peluangnya ini sama dengan 7 itu adalah jumlah kejadian A dan jumlah kejadian seluruhnya. Peluang A, peluang muncul kejadian A ya, kan di sini. Dan yang dimaksud adalah yang pasangan 7 atau 10 nantinya. NA itu kejadian A dan NS itu kejadian seluruhnya. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu 7 adalah kejadiannya itu ada 6 seperti yang sudah disebut sebelumnya. Kemudian jumlah kejadian seluruhnya adalah sudah tahu 36 ya. Jadi peluang A itu sama dengan peluang A maksudnya muncul jumlah mata dadu 7 itu adalah 6/36 atau sama dengan 1/6. Sehingga peluang jumlah mata dadunya ini sudah disebutkan adalah 1/6. Jumlah mata dadu pasangan sama dengan 10 adalah 4, 6, 5, 5 dan 6, 4. Jadi hanya 3. Sehingga peluang muncul mata dadu yang jumlah 10 atau peluang B itu sama dengan 3/36 atau sama dengan 1/12. Sehingga peluang jumlah mata dadu adalah 1/12. Peluang jumlah mata dadu 7 atau 10 adalah, jadi kalau peluangnya ini atau kata-kata atau ini artinya kita jumlahkan ya. Jadi peluang A atau peluang B itu kita jumlah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/6 tambah 1/12 atau 2/12 tambah 1/12 sama dengan 3/12 atau sama dengan 1/4. Jadi kalau di katakan atau di sini maka dia ditambah ya. Selanjutnya jadi peluang mata dadu 7 atau 10 adalah 1/4.
Nah, sekarang yang kedua. 4 buah jeruk akan dipilih secara dari 10 jeruk yang diantaranya 4 yang sudah busuk. Tentukan peluang terambil tidak ada yang jalur busuk. B. Ada 2 jalur jeruk yang busuk. Dan C. Sedikitnya 1 buah jeruk yang busuk. Kita jawab. Jumlah jeruk seluruhnya adalah 10. Kemudian jumlah jeruk busuk ada 4. Maka jumlah jeruk baik adalah 6. Peluang terambil 4 jeruk yang baik dari yang busuk adalah, misalkan A itu terambil 4 jeruk baik. NA itu kejadian terambil 4 jeruk baik dari 6 jeruk baik. Kemudian NS itu kejadian terambil 4 jeruk baik dari 10 jeruk. Maka peluangnya itu kejadian 4 terambil jeruk baik dari 6 jeruk yang baik per kejadian 4 terambil jeruk dari 10 jeruk. Peluang A sama dengan C kombinasi 6, 4. Kemudian 6 faktorial per 4 faktorial kali 6 kurang 4 faktorial per C 10 per 4 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial. Itu sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial per 10 faktorial 4 per 10 faktorial 4 faktorial kali 6 faktorial. Dari sini kita lihat perkaliannya ya, langsung kita kali supaya kelihatan prosesnya ya. Dari sini yang bisa kita hilangkan adalah 1 sampai 4 sehingga yang ada itu 5 kali 6. Kemudian dibagi 2 hasilnya 15. Dari sini 1 sampai 6 kita hilangkan, kemudian 4 kali 2 8 kita hilangkan, 9 jadi 3 kita bagi 3 berarti 7 kali 3 kali 10. Ya. Hasilnya adalah 15 per 210. Jadi peluangnya A, 4 jeruk dari 10 jeruk itu adalah 15 per 210 atau 1/14. Kemudian peluang terambil 2 jeruk yang busuk dan 2 jeruk yang baik. Nah, itu kita misal A terambil 2 jeruk busuk dan 2 jeruk baik. NA kejadian terambil 2 jeruk busuk dan 2 jeruk baik. Kemudian NS adalah kejadian 4 terambil jeruk karena 2 ya, berarti 4 terambil jeruk dari 10 jeruk. Jadi peluang NA per NS atau kita bisa tulis menjadi C2. Nah, jadi C62. Jadi yang pertama adalah C62 kita pakai dan ini berarti dikali C62 dari 2, kemudian dari 2 dari 4 jeruk busuk. Hasilnya ada 6 faktorial per 2 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. C10 4 ini berarti 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. Nah, ini hasilnya 6, 1, 2 sampai 6 yang di bawah 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian 1, 2 sampai 3, 4 kali perkalian kan per 2 faktorial kali 2 faktorial ini. Hasilnya 1 kali 2, 1 kali 2. 10 per 4 ini 1, 2 kali 4, 1 sampai perkalian sampai 10. Dan di bawah 10 kurang 4, 6. Dari 1 sampai perkalian sampai 6 ya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 habis berarti 5 kali 6 jadi itu tadi bagi 2 15. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2 berarti 4. Berarti yang ada adalah 2 kali 3. Di bawah 1, 2, 3 sampai 6 kita hilangkan. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 7, 8, 4 kali 2, 3, 9, 10. Akhirnya terakhir itu adalah 5 kali 6 per 2, 3 kali 4 per 2, 7 kali 8, 9, 10 per 1, 2, 3, 4. Hasilnya 15 kali 6. Yang di bawah 7 kali 3 kali 10 hasilnya 30 per 70 atau sama dengan 3 per 7. Selanjutnya peluang terambil sedikitnya 1 jeruk busuk. Nah, berarti sedikitnya itu artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau bisa 4. Jadi yang pertama kita bahas adalah kejadian terambil 1 jeruk busuk. Berarti 3 jeruk yang lain adalah baik. Misal 1 terambil 1 jeruk dan 3 jeruk baik. Kemudian NA1 kejadian terambil 1 jeruk dan 3 jeruk baik dari itu kejadiannya ya. Kemudian NS ada kejadian 4 jeruk terambil dari 10 jeruk. Ya, jadi sama tadi, jadi 4 peluang 1 itu C1, C41 karena 4 jeruk baik, 4 jeruk jelek. Kemudian C36 dari 3 jeruk baik dari 6 jeruk baik. Hasilnya per C4 dari 10 ya, sama saja yang tadi.
4 faktorial per 1 faktorial kurang 4 kurang 1. Ini 6 faktorial per 3 faktorial kali 6 kurang 3 faktorial per 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 kali 4 sampai 6. Di bawahnya 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Dan 1, 2 perkalian 1, 2, 3. Di bawah 10 faktorial sampai 10. Sama tadi yang penyebutnya yang pertama ya. Jadi 7 kali 3 kali 10. Cuma yang di atasnya berbeda. Di sini tinggal 4. Yang kedua 1, 2, 3 habis. 1, 2, 3 ini 6 bagi 3 2 menjadi 2 kali 5 kali 2 karena ini 2 juga. Kita 4 per 2 6 per 3 2. 4 per 2 2. Jadi 2 kali 5 kali 2 per 7 kali 3 kali 10. Itu hasilnya adalah 4 kali 2 kali 5 kali 10. 4 per 2 per 7 kali 3 kali 10 per 80 per 110. Yang kedua, kejadian terambil 2 jeruk busuk dan 2 jeruk baik. Di NA2 itu tadi yang tembusan 2 jeruk baik dari seluruh pengambilan ya. Dari pengambilan yang 2 jeruk busuk dan 2 jeruk baik. Ya. Yang kedua, NS kejadian 4 jeruk dari 10 jeruk. Jadi NS-nya itu selalu sama, itu 7, 3, 10 ya. Di C42 karena 2 jadi C62 karena sama ada 2. Jadi 3, di sini 1, sekarang 2 di sini 2. Jadi 4, jadi sama 4 faktorial per 2 per 4 kurang 2 faktorial. 6 faktorial per 2 kurang 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 1 kali 2 kali 2 kali 3. Bawahnya 1 kali 2 kali 1 kali 2. Kemudian faktorial ini adalah 1 kali 2 kali 3 sampai 6. Ini 1 kali 2, ini 6 kurang 2 ini menjadi 4 faktorial atau 1 kali 2 kali 3 sampai 4. Dari sini 1, 2 kali 3, 1, 2, 1, 2 berarti 4-nya kita hilang. Jadi hasilnya 6, 1 kali 2 kali 3. Di sini 1, 2, 3, 4-nya habis. 1 kali 2, 5, 6-nya 6 bagi 2 itu 3. 5 kali 3 adalah 15. Jadi di sini tertulis 6 kali 15. Ya, 6 ini untuk yang di sini yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah 15 per sama 2 kali 7 kali 3 kali 10. Atau menjadi 6 per 15, 6 kali 15 per 7 kali 3 kali 10 atau 90 per 210. Itu untuk A2. Sedangkan untuk nomor 3 itu kejadian terambil 3 jeruk busuk dan 1 jeruk baik. Jadi sama saja rumusnya itu ya. Tidak usah saya bacakan ini, langsung saja terlihat. Jadi peluangnya A itu A3 itu C3, C43, C61, C10 4 sama yang di bawahnya. Jadi 4 faktorial per 3 faktorial kurang 4 kurang 3 faktorial, 6 faktorial per 1 dikali 6 kurang 1 faktorial. 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3 kali 1. Karena 4 kurang 3, 1 faktorial. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita coret tinggal hasilnya adalah 6. 5, 1 sampai 5 ini perkalian kita coret. Hasilnya 6. Kalau di sini 1, 2, 3 nya kita coret sehingga hasilnya 4. Jadi 4 kali 6 per 7 kali 3 10 seperti yang tadi adalah 210. Sehingga peluangnya adalah 24 per 210. Kemudian kejadian yang terambil 4 jeruk busuk. Seperti yang tadi saya bilang kan paling minimal 1 berarti 1 jeruk busuk yang lainnya bagus. Kemudian minimal karena minimal berarti bisa 2 jeruk busuk, 2 jeruk baik. Bisa 3 jeruk busuk, 1 jeruk baik dan bisa saja keempat-empatnya jeruk busuk. Sehingga ini misalnya ini 4-nya jeruk busuk ya. N4 kejadian terambil 4 jeruk busuk. NS-nya itu kejadian seluruh dan 4 terambil dari 10 jeruk. Di sini per 4 itu C44 per C410. 4 faktorial per ini ya menjadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini menjadi kan ini 4 kurang 4 0 faktorial itu sudah dipakati bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4 per 1 kali 2 kali 3 kali 4 atau sama dengan 1 per 7 kali 3 kali 10 seperti yang tadi. Hasilnya adalah 1/210. Sehingga peluang terdiambil paling sedikit 1 jeruk busuk adalah peluang A itu A1 tambah 2, A3 tambah 4 atau sama dengan 80 per 10, 90 per 210, 24 per 10 per 1/210. Kita jumlah di atasnya menjadi 80 tambah 90 tambah 24 tambah 1 hasilnya 195 atau sama dengan 13 per 4. Sebenarnya bisa juga peluang jeruk baik 1 itu dari peluang jeruk baik 4 dikurangi dengan 1. Jadi 1 kurang peluang jeruk baik yang 4-4-nya jeruk baik itu sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 1/14 atau
14 kurang 1/14 sama dengan 13/14. Jadi ini saya uraikan supaya kelihatan proses bahwa cara berpikirnya dari saat kalau dikatakan sedikitnya satu, berarti bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat-empatnya yang busuk. Nah itu saya uraikan seperti itu. Meskipun di beberapa jawaban yang tersebar di internet itu ada mengatakan langsung saja kali peluang A sama dengan 1 dikurang 1/14. Peluang 1 dikurang peluang jeruk baik tadi adalah 1/14. Hasilnya adalah 13/14. Tapi ini penguraian untuk melihat proses cara berpikirnya. Ya. Kemudian latihan sebab nomor 3. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukanlah peluang teramnya 2 kartu king, B 2 kartu merah, C 1 kartu as, atau 1 kartu hitam. Tadi adalah kata-kata atau ya. Nomor bagian A ya. Peluang terjadinya 2 kartu king. Kita misalkan cara yang pertama ya. A terambil 2 kartu king, kemudian NA itu kejadiannya diambil 2 kartu king, kemudian NS itu kejadian terambil 2 kartu king dari semua kejadian yang mungkin ya. Jadi peluang A-nya itu adalah C42. Kenapa 4? Karena kartu king ada 4. Nah, kenapa 2? Karena yang diambil adalah 2. Ya, ini kenapa 52? Karena jumlah kartu semua ada 52 yang terambil 2. Jadi sama tadi ya. 4 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurang 4 kurang 2 faktorial per 52 faktorial per 52 faktorial kali 52 kurang 2 faktorial. 1 kali 2 kali 3 sampai 4. 1 kali 2 di sini 1 kali 2. 52 ini 1 kali 2 kali 3 sampai 52. 2 faktorial ya, 1 kali 2. Kemudian 52 kurang 2 faktorial itu 50 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 sampai kali 50. 1 kali 2 kali 3 kali 4 ini kita bisa hilangkan menjadi 4. Jadi tinggal 1 kali 2 kali 3. Dan di bawah ini karena 1 kali 2 kali 3 sampai 50 sudah kita hilangkan. Tinggal 51 kali 52 dibagi 2 atau 1 kali 2. Hasilnya adalah 3 kali 2 6. 51 kali 2 6 adalah 51 kali 26 ini karena 52 dibagi 2 itu 26. Ya, jadi di sini 51 kali 26 jadi 6 per 1326 atau sama dengan 1/221. Selanjutnya bagian B. Cara 2, sorry ya, cara 2. Kita misalkan A1 terambil K1 pada king pada pengambilan pertama. Kemudian NA1 kejadian terambil 1 king pada pengambilan pertama. NS kejadian pengambil 2 kartu king dari semua kejadian. Di peluang A1 adalah C41 per C521. Jadi 4 faktorial per 1 kali 4 kurang 1 faktorial per 52 per 1 faktorial kali 52 kurang 1 faktorial. Jadi atasnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 per 1 kali 2 kali 3 atau sama dengan 4. Karena di sini kita sudah matikan 1 kali 3-nya. Tinggal angka 4 per 1 jadi 4. Di sini 1 kali 2 kali 3 sampai 52 dibagi dengan 52 kali 1 faktorial ada 51 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai ke 51 ini kita bisa hilangkan sehingga tinggal dari 52 per 1 hasilnya 52. Sehingga peluang terjadinya kartu pertama king itu adalah 4 per 52. Kemudian peluang terjadinya A2 terambil 1 king pada pengambilan pertama ini tadi ya. Kedua setelah pengambilan pertama, sekarang pengambilan kedua ya. Jadi kita simbol definisikan sama dengan A2. Atau kejadian A2 itu kejadian terambil 1 king pada pengambilan kedua setelah yang pertama dari seluruh kejadian. Jadi NS ini pengambilannya semua dari seluruh kejadian ya. Pengambilan pertama, setelah pengambilan pertama artinya pengambilan kedua ya. Dari seluruh kejadian. Selanjutnya PA2 itu menjadi C3. Kenapa 3? Karena kita sudah ambil 1 tadi dan di bawahnya menjadi 51 karena sudah diambil juga 1 yang tadi. Jadi 3C31 dengan C511. 3 faktorial per 1 faktorial kurang dikali 3 kurang 1 faktorial per 51 faktorial per 1 faktorial kali 51 kurang 1 faktorial. 1 kali 2 kali 3 hasilnya ini kita bagi 1 kali 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 1 kali 2 kali 3 sampai 51 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 sampai 50. Karena di sini 51 kurang 1 menjadi 50 faktorial. Berarti perkaliannya adalah 1 kali 2 kali 3 sampai 50. Dari sini yang tinggal adalah tinggal 51 per 1, hasilnya 51. Sehingga peluang A2 itu adalah 3 per 51.
Jadi peluang terambilnya dua kartu kuning sekaligus adalah peluang A itu sama dengan peluang A kali 1 kali peluang A kali 2. Jadi pada saat kita dapatkan satu itu bisa terkombinasi dengan banyaknya peluang dari yang kedua dari A pengambilan kartu yang kedua ya. Jadi peluangnya itu menjadi dikali. Misalnya begini, pada pengambilan pertama misalnya peluangnya adalah 1/2 ya. Berarti peluang 1/2 ini kita kali karena sudah kita pegang satu kartu, berarti peluang untuk yang selanjutnya itu menjadi kali. Menjadi kali karena peluang pertama sudah ada, peluang kedua itulah yang menentukan setiap peluang yang ada di bagian A itu mempengaruhi peluang yang ada di bagian pengambilan kedua tadi. Sehingga di sini PA1 itu dikali dengan PA2. Sehingga hasilnya adalah 4/52 dikali 3/51 menghasilkan 4/52 itu seperti 13. 3/51 adalah 1/17. Sehingga 13 kali 17 hasilnya sama 221. 1/221. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama langsung, cara kedua diambil secara satu-satu. Kemudian B, peluang terambilnya dua kartu merah. Sebenarnya kartu merah itu sama saja ya. Tadi kan keempat king ya, ini merah. Jadi terambil dua kartu merah dari kejadian kartu merah adalah 26. Ada yang diamond dan love untuk kartu merah. Jadi tadi kalau kartu king jadi dari satu dari 4 kartu. Jadi semua kartu di kartu king di kartu tersebut itu ada 4. Sedangkan di sini yang dipilih ada dua kartu merah. Tidak ditentukan merah apa ya. Jadi yang diambil kedua-duanya merah yang love dan diamond. Jadi jumlah kartu semuanya kalau merah itu ada merah diamond ada 13, kemudian merah love itu ada 13 sehingga jumlah yang ada adalah 26 kartu merah. Ini setelah kejadian dua kartu merah diambil dari semua kejadian. Jadi dari semua 52 kartu tersebut. Jadi peluangnya adalah C 2 dari 26 per C 2 dari 52 kombinasi. Jadi 26 faktorial per 2 faktorial per 26 kurang 2 faktorial per 50 faktorial per 2 faktorial kali 50 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah ini 1 perkalian 1 sampai 26. Yang dibawa karena 26 kurang 2 adalah 4, berarti perkalian dari 1 sampai 24. Nah hasilnya ini menghilangkan perkalian dari 124 di atas sehingga yang tersisa adalah 25 kali 26. Nah dibagi dengan 1 kali 2. Jadi 25 kali 26 bagi 1 kali 2. Yang di bawah perkalian 1 sampai 52. 2 faktorial itu 1 kali 2, 50 kurang 2 itu sama dengan 50. Sehingga perkalian 1 sampai 50 itu kita hilangkan ya, saling menghabiskan. Sehingga yang tertinggal adalah 51 per 50 dibagi dengan faktorial yang pertama tadi ini. 2 faktorial menjadi 1 kali 2, di bawahnya 1 kali 2. Sehingga didapat 25 bagi kali 13 per 51 kali 26. 26 bagi 2, 13, 50 bagi 2, 26. Sehingga hasilnya adalah 25 per 51 kali 2. Karena 13 itu adalah kali 2 sama 26. Sehingga 13 bagi 26 itu di sini 1, 26-nya jadi 2. Atau 25 per 51 kali 2 atau 25 per 102. Cara kedua, sama tadi ya. Kita ambil satu pertama, kemudian satu lagi berikutnya. Kita langsung saja. Jadi ini kejadian terambil dua kartu merah dari semua kejadian. Jadi peluangnya 1 dari 26, kemudian di bawahnya 1 dari 52. 26 faktorial per 1 dikurang 25 kurang 1 faktorial per 50 faktorial per 1 faktorial dikali 50 kurang 1 faktorial. Hasilnya di sini 1 kali sampai 26. Yang di bawahnya 26 kurang 1 adalah 25. Berarti 1 sampai 25 di sini hilang. Ya, bukan hilang ya, tapi menjadi 1. Sehingga yang ada tersisa 26 per 1 hasil 26. Yang ini juga 52 tinggal 51. Berarti tinggal 52 per 1 hasilnya 52. Atau 26 per 52. Kemudian A2 terambil kartu satu merah pada pengambilan kedua lagi ya. Jadi kita lanjut lagi. Peluang A2 itu C125 karena sudah kita ambil satu kartu tadi, jadi tinggal kartu tersisa adalah 25. Jadi pengambilan 1 dari 25 dan di bawahnya pengambilan 1 dari 51.
Atau 25 faktorial per 1 faktorial kali 25 kurang 1 faktorial per 51 faktorial per 1 faktorial dikali 51 kurang 1 faktorial. Di atas 1 kali 2 kali 3 sampai 25. Di bawah 1 faktorial 1. 25 kurang 1 itu 24. Berarti 1 kali, kedua kali 3 sampai 24. Nah, di sini saling menghilangkan, tinggal 25 per 1. Ya sama saja cara seperti sebelumnya. Ini sampai 51. Jadi perkalian 51 kurang 1 itu berarti 50 faktorial. Jadi 1 kali 2 kali 3 sampai 50. Ini kita hilangkan sehingga tinggal 51 per 1 atau 25 per 51. Jadi peluang terambilnya dua kartu meter sekaligus adalah peluang A1 dikali peluang A2. Jadi penjelasannya ada tadi bahwa kenapa dikali. Karena pada saat kita memiliki satu kartu berarti peluang untuk keduanya itu dipengaruhi oleh peluang yang pertama. Itu harusnya dikali. Peluang A1 di 26 per 52 kali 25 per 2 1 atau 1 1/2 26 per 52 itu berarti 1/2 ya. Jadi 25 per 51 sama dengan 1 ke 25, 25, 2 kali 51 adalah 102. Jadi hasilnya adalah sama dengan cara yang pertama tadi. C. Peluang terambilnya satu kartu as dan satu kartu hitam. Misal tersambil satu kartu as, kemudian kejadian tampil satu as ini NA1, kemudian NS itu semua kejadian tampil kartu as dari seluruh kejadian. Jadi peluangnya A1C1 per 4C41 per C521 kombinasi 4 dari per 1 4 kombinasi 152. Hasilnya 4 faktorial per 1 faktorial kurang 4 kurang 1 faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali 4 per 1 kali 2 kali 3. 1 kali 3-nya habis seperti sebelumnya, berarti tinggal 4 per 1. Sama di sini tinggal 52 per 1 atau 4 per 52. Kemudian untuk selanjutnya A2 itu terambil kartu hitam. Kartu hitam itu jumlahnya itu adalah hitam itu berarti 26 ya. Jadi 26 1 26 C 51 52. Jadi 26 per 1 per 1 26 kurang 1 per 52 faktorial per 1 kurang 52 kurang 1 faktorial. Sini sama, tinggal kita coret jadi 26. Di sini juga sama, tinggal 50 dan 51-nya habis. Jadi 52 26 per 52. Jadi peluang terambilnya satu kartu as atau satu kartu hitam, berarti kan atau boleh saja ada asnya, baru ada hitamnya, boleh saja tidak. Yang jelas terambil satu kartu asnya, kemudian terambil satu kartu hitam. Nah, dalam hukum logika ya yang kita pakai disjungsi P atau Q. P atau Q itu nilai kebenarannya adalah jika salah satunya benar maka benar. Jadi kalau kartu A saya terambil, kartu yang kedua bukan kartu hitam itu juga benar karena kata atau. Beda juga kalau kata dan. Kalau kata dan itu harus seiring. Misalnya satu kartu as harus juga satu kartu hitam pada kedua. Kalau tidak berarti tidak masuk. Sehingga peluang yang ada itu adalah peluang A itu adalah peluang A1 ditambah peluang A2. Jadi dijumlah. Kalau dia harus sama berarti itu biasa dikali di sini. Peluang A1 tambah peluang A2 artinya peluang A1 itu terambilnya kartu as, peluang A2 terambilnya kartu hitam. Itu sama dengan 4 per 52 ditambah 26 per 52 sama dengan 30 per 52. Kemudian latihan nomor 4. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola kuning dan 6 bola biru. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya. A. Keduanya berwarna kuning. B. Keduanya berwarna biru. C. Berlainan warna. Jadi rumus yang dipakai untuk A dan B ini sebenarnya sama ya. Tinggal jumlah bolanya yang berbeda. Jadi untuk bagian A terdapatnya 2 bola kuning sekaligus. Ini bisa juga kita ketahui ini kan jumlahnya ada 9, kemudian jumlah bola biru ada 6 buah. Jumlah bola keseluruhan adalah 15 buah. Jadi ada 6 tambah 9, 15. Kita misalkan A itu terambilnya 2 bola kuning sekaligus. Kemudian NA kejadian terambil 2 bola kuning sekaligus. Kemudian NS adalah semua kejadian 2 bola kuning sekaligus diambil dari 15 bola. Itu ada kejadian seluruhnya. Kemudian kan di sini 15 jumlah berarti ini kejadian seluruhnya 15 bola. PA sama dengan C92 karena jumlah bola kuning 9 tambah 2 per 2 15.
Jadi 9 faktorial per 2 faktorial per kali 9 kurang 2 faktorial per 15 faktorial per 2 faktorial dikali 15 kurang 2 faktorial. 9 faktorial per 2 faktorial kali 7 faktorial, karena 9 kurang 2, 7. Jadi 8, 9 faktorial ini dibagi dengan 7 faktorial itu tinggal 8 kali 9. Ini 2 faktorial 2. 1 kali 2, 2. Berarti 8 kali 9 per 2. Atau sama dengan 72. Sama dengan 72. Kemudian 14 kali 15. Nah, ini juga bisa. Jadi 212-nya kita hilangkan. Sehingga di sini tertulis 72 per 210. Kemudian selanjutnya terampil dua bola biru sekaligus. Sama. Ya, caranya diketahui jumlah bola kuning 9 buah, diketahui jumlah bola biru 6 buah, kemudian jumlah bola seluruhnya ada 15 buah. Kita misalkan bahwa A itu terambil dua bola biru sekaligus. Kemudian NA itu kejadian terambil dua bola biru sekaligus. NS itu semua kejadian dua bola biru sekaligus dari 15 bola. Atau keseluruhan ya. Peluang A sama dengan C 62 per C 15 2. 6, karena 6 biru ya, berarti 6 di sini 6 per 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial. Kemudian faktorial per 2 faktorial per 4 faktorial. 15 faktorial per 2 faktorial kali 13 faktorial atau 5 kali 6 per 2 dengan 14 per 2. Ini 5 kali 6 30, ini 14 per 5 dengan 210 atau 30 per 210. Kalau kita bagi 7 masing-masing hasilnya adalah 1/7. Selanjutnya terambil dua bola berlainan warna. Ya, berlainan warna. Diketahui jumlah bola kuning sama 9, biru 6, jumlah keseluruhan ada 15. Misalkan terambil dua bola berlainan. Jadi berlainannya kejadian terambil dua bola berlainan. Dua bola berlainan warna sekali sudah 15 bola atau kejadian seluruhan. Peluang adalah, nah ini kita kali. Kenapa kita kali? Karena peluang yang pertama mempengaruhi peluang yang kedua. Jadi C61 kali C91 per C2 15 2. Kombinasi 16, kombinasi 19, kombinasi 2 15. Jadi 6 faktorial per 1 faktorial kali 6 kurang 1 faktorial. Kemudian 9 faktorial per 1 faktorial 9 kurang 1 faktorial per 15 faktorial per 2 faktorial kali 15 kurang 2 faktorial. Atau di sini sisanya kan 6 ya. 6 kurang 1 5 faktorial, mematikan 5 faktorial, menghilangkan. Di sini 8 faktorial, mematikan 1 perkalian 1 sampai 8 sehingga yang tersisa adalah 6 dengan 9. Maka perkalian di atas menjadi 6 kali 9. 15 faktorial per 2 faktorial per 13 faktorial. 13 faktorialnya itu 1 sampai perkalian 1 sampai 13 itu kita hilangkan, tinggal 14 kali 15 dibagi 2 faktorial. 1 kali 2 menjadi 2, berarti 14 kali 15 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah setelah kita ambil 24 per 35. Selanjutnya bagian nomor 5 ya. Dalam sebuah kotak 8 bola hitam dan 5 bola putih. 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian ya, sama saya seperti tadi ya, tanpa pengembalian diambil satu berarti berkurang. Tentukan peluangnya terambil. Keduanya berwarna hitam, keduanya berwarna putih, dan C berlainan warna. Sebenarnya untuk bagian A dan B ini sama modelnya dengan nomor 4 tadi, cuma ini pada bola dengan jumlah bola hitamnya 8 dan jumlah bola putihnya 5. Ya, kita lanjut. Terambil 2 bola hitam. Jadi diketahui jumlah bola hitam 8, jumlah bola putih 5, jumlah bola keseluruhan adalah 13. Misalkan A1 terambil 1 bola hitam pertama. Kemudian NA1 kejadian bola terambil bola hitam pertama. NS sama dengan semua kejadian 1 bola hitam dari 13 bola atau kejadian seluruhnya. Peluang A1C 18 karena ini 8 buah ya, berarti 18 per 1 13. Kemudian 8 faktorial per 1 kali 8 kurang 1 faktorial, 13 faktorial per 1 kurang kali 13 kurang 1 faktorial. 8 faktorial per 1 kali 1 faktorial kali 7 faktorial. Kemudian 13 faktorial per 1 kali faktorial kali 12 faktorial. Kali ini 13 kurang 1, 12. Jadi 8 per 13 faktorial. Jadi ini 13-nya sama 13, di sini 7 tinggal 8-nya menjadi 8 per 13 faktorial. 7 faktorial di sini kan ada 7 faktorial di depannya, jadi 1 sampai 7-nya habis, tinggal 8. Ini juga 13 faktorial ini di depannya ini ada perkalian sampai 12.
Jadi dibagi dengan 12 faktorial atau perkalian 1 sampai 12 juga hilang, tinggal 13. 13 per 1, 13. Atau di sini hasil keseluruhannya menjadi 8 per 13. Untuk yang kedua, terdapat misalnya satu bola hitam yang kedua, ya, satu bola hitam kedua Na2, kejadian satu bola hitam yang kedua dari 30 berapa tadi ya, 8 tambah 5, 13 berarti 12 bola, tinggal 12 bola ya. Jadi ini kejadian dari satu bola hitam dari 12 bola. Peluang A2 C1 7, C1 12. Jadi 8 di sini tadi kurangi 1 menjadi 7, di 12 dikurangi 1 menjadi 13. Kenapa dikurang? Karena kita sudah ambil satu bola. 7 faktorial per 1 faktorial kali 7 kurang 1 faktorial per 12 faktorial per 1 faktorial kali 12 kurang 1 faktorial. 7 faktorial per 1 sampai 6 faktorial ini 6, 1 sampai 6 perkaliannya 6 itu hilang, tinggal 7 bagi 1 menjadi 7, sama juga di bawah dari 1 perkalian 1 sampai 11 juga hilang, tinggal 12 bagi 1 sama dengan 12. Berarti peluang A2 itu sama dengan 7 per 12. Peluang terambil 2 bola hitam tanpa pengalian adalah peluang A, peluang A1 kali A2 menjadi 8 per 13 dikali 7 per 12, hasilnya 56 per 156, hasil 14 per 39. Bagian B, terambil 2 bola putih. Jadi semuanya sama yang dipakai. Jadi, ya, bola hitam 8, bola putih 5, hasilnya ada 13. Kita misalkan, satu itu terambil bola putih pertama, kemudian untuk selanjutnya ada satu itu kejadian terambil satu bola putih pertama, kemudian NS itu semua kejadian satu bola putih kedua ya dari 13 pertama ya dari 13 bola. PA1 C15 51 C131 atau kombinasi 15 kombinasi 113 5 faktorial per 1 5 kurang 1 faktorial per 13 faktorial per 1 faktorial kali 13 kurang 1 faktorial. Ini sama 4-nya habis, di sini 12-nya habis, tinggal 5 per 13. Untuk yang kedua, pengambilan kedua ya. A2 itu bola putih yang kedua. Jadi yang kedua itu yang bola putih kedua juga. Jadi NS itu bola putih dari 12 bola kan sudah diambil satu. Peluangnya itu C14. 4-nya di sini kenapa di sini 12 masing-masing? Karena sudah diambil satu ya. Bukan masing-masing tapi sudah diambil satu sehingga berkurang di sini 4, di sini 12. Sehingga menjadi 4 faktorial per 1 faktorial kurang 4 kurang 1 faktorial per 12 faktorial per 1 faktorial kali 12 kurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial per 1 kali 3 faktorial. 4 kurang 1 itu 3, kemudian 12 faktorial 1 dikali 11 faktorial. 11 sampai 1 kali perkalian sampai 11 habis, tinggal 12. Ini 1 perkalian sampai 3 habis, tinggal 4. Di sini 4 per 12 atau ini bisa digunakan seperti 3 sebenarnya ya. Jadi peluang terambil bola putih tanpa pengembalian adalah peluang A1 kali peluang A2 5 per 13 dikali 4 per 12 atau 20 per 156 atau 5 per 14. Selanjutnya nomor belum ya, nomor terambil 2 bola berlainan sekaligus. Diketahui jumlah bola 8, hitam, putih 5, keseluruhan adalah 13. Jadi peluangnya untuk mengambil 2 bola berlainan warna sekaligus, kejadian terambil 2 bola berlainan warna. Ini semua kejadian 2 bola berlainan warna sekaligus dari 15 bola. Di PA C81 kali C51 per 13,2. Jadi perkalian ini yang pertama mempengaruhi pengambilan kedua, sehingga di sini kita katakan 8 faktorial per 1 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial kali 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial per 13 faktorial per 2 faktorial kali 13 kurang 2 faktorial. Jadi 8 kali 5 di atas ya, karena sudah hilang sampai perkalian. Di sini 8, 7 faktorialnya hilang. Di sini 4 faktorialnya hilang, tinggal 8 kali 5. Dan di sini 13 faktorial per 2 kali 11 faktorial sama dengan 40 per 12 kali 13. Ya, tinggal karena 11 faktorialnya sudah hilang, tinggal 12 kali 13 per 2 atau 40 per sama dengan 40 per 78. Nomor 6, latihan subbab A.
Sebanyak 3 uang logam dilantunkan. Tentukan peluang munculnya sedikitnya 2 gambar, B sedikitnya 2 angka. A, kita jawab sedikitnya muncul 2 gambar. Diketahui 3 uang logam dilantunkan. Kita misalkan N1 muncul 2 gambar, A2 itu muncul 3 gambar. Kemudian nilai A1 kejadian muncul 2 gambar. Kemudian NA2 itu kejadian muncul 3 gambar. Ini semua kejadian muncul gambar atau angka. Ya. NA1 AGG GAG GAA. Angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Kemudian A2 GGGG gambar-gambar gambar. Jadi artinya itu paling sedikitnya muncul 2 gambar, bisa 2 gambar, bisa saja 3 gambar. Karena kita melantunkannya di 3 uang koin. Di NS-nya itu AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGGG. Jadi angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Selanjutnya peluang A1 itu yang tadi yang pertama 2 gambar itu NA1 per NS sama dengan 3/8. Kemudian peluangnya A2 3 gambar, jadi A2 per NS jadi 1/8. Jadi peluangnya muncul paling sedikit 2 gambar adalah peluang A sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 sama dengan 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 4/8 atau sama dengan 1/2. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka, tapi sebenarnya pola yang dipakai sama saja di bagian A tadi, munculnya paling sedikit 2 gambar. Jadi diketahui itu 3 uang koin dilantunkan, uang logam dilantunkan. Ya, misalkan A1 muncul 2 angka, kemudian A2 muncul 3 angka. Sama saja dia, A1 kejadian muncul 2 angka, yang A2 itu kejadian muncul 3 angka. NS semua kejadian muncul gambar atau angka. NA1 AAG AGA AAG. Jadi ada 1 ini muncul 2 angka. Angka-angka gambar, angka gambar angka, angka-angka gambar. Yang ketiga muncul angka seluruhnya itu angka-angka angka. NS itu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan terakhir gambar-gambar gambar. Sehingga peluang angka 1 itu yang tadi muncul 2 ya, setidaknya 2 gambar, 2 angka, 1 per NS, NA1 per NS sama dengan 3/8. A2 sama dengan NA2 per NS jadi menjadi 1/8. Jadi peluang munculnya paling sedikit 2 angka muncul adalah PA1 tambah PA2 3/8 tambah 1/8 sama dengan 4/8 atau 1/2. Lakukan apa yang kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Oprah Winfrey. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.